Kemudian para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggalnya Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesedihan berikutnya, yaitu meninggalnya istrinya yang sangat beliau cintai, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan Khadijah meninggal sebelum Abu Talib, ada yang mengatakan beberapa hari setelah Abu Talib, ada yang mengatakan beberapa bulan setelah Abu Talib. Intinya Khadijah meninggal dalam waktu tahun yang sama dan dalam waktu yang berdekatan antara meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha dengan meninggalnya Abu Talib. Dan berkumpullah dua kesedihan dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita jelaskan bagaimana kemuliaan Khadijah dalam pembahasan-pembahasan kita yang lalu, ya. Bagaimana Rasulullah SAW sangat mencintai Khadijah. Rasulullah SAW mengatakan, "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguhnya aku telah dianugerahi oleh Allah untuk mencintai siapa? Khadijah. Dan mencintai Khadijah adalah suatu kebanggaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan waktu Aisyah menyatakan kecemburuannya kepada Khadijah, Khadijah terus kau sebut-sebut wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW jawab dengan mengatakan, "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguhnya aku telah dianugerahi mencintai Khadijah. Amanat bi hina idh kafara biyan nas. Khadijah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Tatkala seluruh manusia kafir kepadaku, Khadijah beriman kepadaku, ya. Saddaqatni idh kadzabani an-nas. Dia membenarkan aku tatkala seluruh manusia mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha, dan dia telah membantuku dengan hartanya. Dan aku punya anak dari Khadijah, ya. Dan sebagaimana dalam hadis telah kita sebut pada pertemuan yang lalu, tatkala Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril berkata, ya Rasulullah, ya hadhihi Khadijah atatka. Wahai Rasulullah, Khadijah sedang datang menemuimu. Ya, dan dia telah membawa makanan untuk diberikan kepadamu. Jika dia datang, fa akri 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Jika Khadijah datang, maka sampaikanlah salam dari Rabbnya, salam dari Allah dan dari malaikat Jibril, ya. Subhanallah, salam dari Allah kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, dan sampaikan bahwasanya Allah telah menyiapkan bagi dia sebuah istana dari mutiara, la sakhaba fihi wala nasab, tidak ada hiruk pikuk dalam istana tersebut dan tidak ada keletihan dalam istana tersebut. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Allah menyediakan istana yang sedemikian rupa? Karena al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Khadijah waktu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun dia tidak pernah mengangkat suaranya. Tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berletih-letih mengurus anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi bisa berdakwah. Oleh karenanya dia menyerahkan seluruh hartanya kepada suaminya agar suaminya bisa berdakwah. Kebahagiaan dia adalah kebahagiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya bisa bahagia tatkala melihat Nabi bahagia. Ya, antum bayangkan, ini saya pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, siapa di antara kita yang istrinya tidak pernah mengangkat suaranya, ya. Dan saya kasih hadiah apa kemarin saya bilang? Kasih iPhone 6 kalau ada yang istrinya tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan dia. Dan demi Allah saya kasih kalau ada yang istrinya tidak pernah angkat suara. Ada atau tidak? Ada? Saya kasih iPhone ini hadiah dari orang, saya ingin kasih hadiah sama antum, ya. Syaratnya istrinya tidak pernah mengangkat suara. Kalau ada, saya kasih hadiah, ya. Saya rasa tidak ada. Mungkin ada yang mengangkat saya, Ustaz, kenapa? Karena saya belum punya istri. Maka tidak pernah angkat suara kepada saya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, luar biasa Khadijah radhiyallahu anha. Antum bayangkan kondisi Nabi tatkala itu. Siapa tempat curhat Nabi? Tempat curhatnya Khadijah istrinya. Siapa tempat berkeluh kesah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa yang melayani Nabi di rumahnya, ya? Siapa yang menjadi teman bicaranya? Tempat curhatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, bagaimana kita lihat kondisi-kondisi Nabi, mungkin kalau pulang dari dakwah, mungkin dalam kondisi susah, Khadijah yang menghiburnya. Seperti tatkala dia pertama kali dapat wahyu, kemudian Rasulullah SAW ketakutan, dia mengatakan, ini khasyitu ala nafsi, saya khawatir suatu menimpa diriku wahai istriku. Maka Khadijah menenangkan, kata Khadijah radhiyallahu anha, kallafallahi abshir la yukhzikallahu abada. Jangan khawatir wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'ini ala nabil haq. Engkau jujur, engkau nyambung silaturahmi, engkau sering beri makan kepada fakir miskin, engkau bantu orang yang susah, engkau membantu orang yang terkena musibah. Orang seperti engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana peran Khadijah tatkala menenangkan hati suaminya sejak awal datang risalah, sejak awal datang wahyu. Demikian juga Rasulullah SAW menghadapi berbagai macam ujian, tentunya Khadijah adalah menghibur hatinya, penenang hatinya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana seorang suami kehilangan istrinya. Dan Khadijah tinggal bersama Nabi 25 tahun.
Berumah tangga bersama Nabi 25 tahun. Semakin lama seorang suami lelaki berumah tangga dengan seorang wanita, perpisahan semakin sulit. Kenapa? Terlalu banyak nostalgia, terlalu banyak kenangan, terlalu banyak pengorbanan. Ya, terlalu banyak pengorbanan. Apalagi seorang istri yang banyak berkorban, maka suaminya semakin cinta kepada istrinya, ya. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu, saling berilah hadiah maka kalian akan saling mencintai. Kalau orang banyak berkorban kepada kita, kita semakin cinta kepada dia. Bagaimana Khadijah yang mengorbankan seluruh hartanya untuk Nabi SAW? Bagaimana Nabi tidak cinta kepada Khadijah radhiyallahu taala? Bagaimana lagi istrinya tersebut istri yang paling soleha, yang tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Maka tatkala Khadijah meninggal bersamaan atau hampir sama dengan meninggalnya Abu Talib, maka ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah SAW. Sampai sebagian ahli sejarah menamakan tahun tersebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Tetapi penamaannya tidak ada dalilnya, dan tidak disebutkan dalam buku-buku sirah yang terkenal. Ini penamaan sebagian ulama, namun kita tidak menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan. Rasulullah SAW juga mengalami kesedihan-kesedihan yang lain. Dan banyak kesedihan yang dialami oleh Nabi SAW. Dan benarlah sabda Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya para nabi, thumma salihun, kemudian orang-orang saleh, thumma al-amthal fal-amthal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri di imanihi, seorang dicoba oleh Allah berdasarkan imannya, ukuran imannya. Fa in kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi, kalau imannya kuat ditambah ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqatun khufifa anhu, kalau ternyata imannya lemah maka Allah kurangi ujiannya. Siapa yang diuji seperti Nabi SAW? Ya, yatim piatu, kemudian berpisah dengan istri yang sangat dia cintai, pamannya yang sangat dia cintai meninggal dunia, anak-anaknya meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia, ya, diusir oleh kaumnya, dicaci maki, dikatakan dukun, penyihir, orang gila, ya, dimusuhi oleh kampungnya, ya. Terus ujian yang mengalami Nabi SAW silih berganti, semuanya karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mengenang hal ini, mengingat bagaimana perjuangan Nabi SAW, ya, yang seluruh, ya, sikap Nabi SAW adalah demi untuk Islam. Semua gerakan Nabi SAW adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan beliau mengalami berbagai macam ujian, karena para nabi ujian mereka yang paling berat daripada orang-orang biasa. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah peristiwa meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, dan kata para ulama di antara bukti cinta Nabi kepada Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpoligami selama 25 tahun. Kenapa? Karena menjaga perasaan apa? Khadijah. Rasulullah SAW tidak ingin menyakiti apa? Hati Khadijah. Kenapa? Karena perjuangan yang luar biasa. Kapan Rasulullah SAW berpoligami? Setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Makanya banyak ibu-ibu yang mengatakan kami pingin seperti Khadijah, tidak dipoligami, ya. Ya, jadilah Khadijah supaya tidak dipoligami. Pingin tidak dipoligami seperti Khadijah, tetapi sikapnya seperti seperti siapa? Ya, seperti dia sendiri, ya.